masker. Ini juga berlebihan. Semua orang pakai masker. Soalnya ada ketakutan yang luar biasa. Bilang nggak ada masalah. Muamalah kita juga nggak bagus kan kita. Dengan orang sebelah kita terbuka, kita pakai masker. Gitu. Kayaknya kita punya penyakit apa gitu. Biasa aja. Gitu. Jadi kecuali kalau ada kondisi tertentu memang kayak di rumah sakit, itu kan memang dokter kadang-kadang dia pakai masker ada keperluan, ada kebutuhan. Jadi nggak bisa kita kemudian terus seperti itu. Dan yang perlu diingat lagi tadi pertanyaan berkaitan dengan sholat, nggak boleh orang pakai masker dalam sholat. Sama seperti nggak boleh pakai cadar dalam sholat, nggak boleh. Dilarang oleh Rasulullah SAW. Dalam satu hadis Nabi bersabda SAW, an Abi Hurairah radhiyallahu an, anna Rasulullah naha anis sadal fi sholati wa yughatti ar-rajulu fa. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah SAW melarang orang itu sadal. Sadal itu sama dengan isbal. Nggak boleh isbal. Bagi laki-laki nggak boleh kainnya, celananya lebih dari mata kaki, nggak boleh. Dan nggak boleh orang menutup mukanya, menutup mulutnya ketika sholat, nggak boleh. Ini berkaitan dengan sholat. Jadi nggak boleh orang pakai masker ketika sholat, nggak boleh. Sama juga ketika dia sholat itu pakai cadar juga nggak boleh. Sama ketika ihram, ketika orang itu mulai melaksanakan ibadah haji atau umrah, ketika dia sudah mulai mengucapkan labbaika Allahumma umratan, maka nggak boleh dia pakai masker, nggak boleh juga pakai cadar, nggak boleh. Ini ketentuan syariat, dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang tadi hadisnya riwayatnya Abu Daud dari Ibnu Khuzaimah. Kemudian di antara permasalahan fikih, bolehkah sholat memakai masker? Ya. Hukum asal sholat memakai masker atau menutup mulut, ya, atau menutup mulut begini, sholat sambil diam atau dengan menutup sesuatu di mulut, hukum asalnya makruh, ya. Dalam satu hadis Rasulullah SAW, Rasulullah SAW melarang an yughatti ar-rajulu fahu, melarang seorang menutup mulutnya tatkala sedang sholat. Apa hikmahnya? Khilaf di kalangan para ulama mazhab. Ada yang mengatakan seperti ulama Hanafiyah, maksudnya orang yang beribadah sambil menutup mulut seperti orang-orang Majusi, dan kita dilarang untuk bertasyabbuh meniru orang Majusi. Ya. Kemudian juga ada yang mengatakan ini adalah bentuk gulu, berlebih-lebihan dalam ibadah. Makanya wanita juga kalau sholat jangan pakai cadar, ya. Ngapain sholat pakai cadar? Ya sudah. Kalau sholat buka cadarnya, kecuali di depan para lelaki yang bukan mahramnya, dia boleh sholat pakai cadar karena ada keperluan. Tapi kalau di rumah jangan pakai cadar. Bentuk gulu fiddin, berlebih-lebihan, ekstrim dalam beragama. Sebagian ulama lagi mengatakan sholat sambil menutup wajah adalah bentuk takabur, kesombongan. Intinya ini illah, sebab yang disebut oleh para ulama ada 3 selama saya baca tadi. Pertama karena tasyabuh dengan orang-orang Majusi yang beribadah sambil menutup mulut. Yang kedua adalah berlebihan dalam agama. Yang ketiga adalah takabur, bentuk sombong dalam beribadah. Beribadah kita buka wajah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi para ulama 4 mazhab mengatakan hukumnya makruh. Kalau seorang sholat tutup mulutnya, sholatnya tetap sah dan dia melakukan suatu hal yang makruh. Tidak sampai pada haram, apalagi membatalkan sholat. Tetapi kalau ada keperluan, maka tidak mengapa seorang sholat sambil menutup mulutnya. Di antaranya disebutkan oleh banyak ulama, di antaranya Al-Khattabi, misalnya seorang tatkala dia menguap, maka dia boleh tutup mulut. Kan sunahnya seorang menguap tutup apa? Mulut. Dalam sholat dia menguap, dia tutup mulut. Boleh karena ada keperluan. Kemudian juga ulama yang lain menyebutkan di antara keperluan, misalnya seorang bekerja, pekerjaannya membutuhkan tutup mulut, ya. Dia tidak lepas setelah dia bekerja, mungkin ada apa-apa, atau dia pekerjaannya di tengah padang pasir yang debu sana sini, maka dia sholat sambil tutup mulutnya, tutup hidungnya, nggak ada masalah. Demikian juga karena penyakit, baik khawatir terkena virus atau khawatir menularkan virus, maka tidak ada masalah seorang sholat sambil menutup mulutnya atau menutup hidungnya. Hukum asalnya makruh, tetapi kalau ada kebutuhan maka hilang kemakruhan tersebut. Bolehkah seorang laki-laki sholat dengan menggunakan masker karena sedang sakit mencegah penularan? Boleh, nggak ada masalah, boleh saja. Ya. Yang pertama, di saat dalam perkumpulan seperti sholat kami himbau, sehingga seorang imam pun sudah waktu yang menghimbau hari ini, setelah atur barisan, luruskan barisan, hendaknya imam menghimbau
Bagi yang punya misalnya batuk, pilek dan sebagainya, mohon ngambil tempat yang di pinggir atau di jauh. Tidak ada masalah, demi kebaikan hari ini. Kemudian jika ada orang pakai masker dalam sholat, sah. Sah dalam sholat, nggak ada masalah pakai masker. Yang sujud kan jidatnya. Nggak ada masalah pakai masker. Dalam sholat pakai masker. Jidat. Kalau lagi umrah, perempuan pakai masker, ini darurat semuanya. Perempuan kalau pakai masker waktu umrah kan tidak diperkenankan, tapi ini kasus darurat jadi boleh. Jadi nggak apa-apa sholat pakai masker. Kalau seandainya kalau tadi sudah ada pertanyaan tentang bagaimana yang merawat corona dan sebagainya dengan sekujur badan, ada caranya sendiri. Ini kalau pakai masker gampang, masker hanya di hidung saja, tidak tetap bisa untuk sujud. Nggak ada masalah. Sholat pakai masker nggak ada masalah, boleh. Asalkan maskernya suci. Bisa dibawa di dalam sholat. Nggak ada masalah. Apakah sah sholat sambil menggunakan masker? Karena saat sholat debu bertebaran. Boleh. Pakai masker. Betul. Banyak debu. Boleh. Mana dalilnya? Enak aja Ustaz bilang boleh. Yang tak boleh itu disungkupnya. Karena ada itu biasa dipakai orang mau menangkap ikan malam atau jaga durian di kampung-kampung. Disungkup dari atas sampai ke itu yang tak boleh. Ada pun tutup karena ada ilat boleh. Ada tuh kain sungkup di puncak banyak tuh jual. Sungkup tinggal mata. Itu yang tak boleh. Itu tak boleh. Saya berbeda dengan Ustadz Yaji Jawas yang mengatakan bahwa orang sholat pakai masker itu hukumnya nggak boleh. Kalau saya boleh-boleh saja, apalagi dalam kondisi pandemi corona saat ini. Jadi orang sholat pakai masker itu yang ditutupi kan mulutnya, bukan dahinya. Sementara yang nggak boleh ketika sholat itu adalah menutupi dahi, karena dahi ketika dia sujud wajib nempel ke tanah. Makanya nggak boleh. Tapi kalau hanya mulutnya saja, saya pikir itu tidak masalah dan ulama tidak ada yang melarang hal itu. Kemudian alasan beliau mengatakan tidak boleh ini, saya hanya berbeda masalah furu'iyah ya, tidak masalah saya bid'ahkan saya tidak. Jadi ini masalah furu'iyah. Kemudian beliau melarang orang pakai masker itu karena apa? Yaitu karena adanya hadis Kanjeng Nabi Muhammad SAW yang berbunyi, naha Rasulullah SAW ayyughattiyar rajul fahu fis shalah. Bahwasanya Kanjeng Nabi Muhammad SAW melarang seseorang laki-laki untuk menutup mulutnya ketika dalam keadaan sholat. Dan nggak boleh orang menutup mukanya, menutup mulutnya ketika sholat, nggak boleh. Ini berkaitan dengan sholat. Saya sepakat dengan hadis ini hadis sahih, tertera dalam berbagai kitab hadis, diriwayatkan oleh banyak ulama. Abi Dawud meriwayatkan, Ibnu Majah juga meriwayatkan. Saya sudah ngecek dalam Sunan Abi Dawud dan Sunan Ibnu Majah, semuanya sahih. Tetapi kandungan maknanya dalam hadis ini, nah itu maksudnya gimana? Apa dilarang maksudnya haram atau bagaimana? Nah, maka kita lihat dalam kitab-kitabnya para ulama. Ternyata dalam kitab Majmu' Syarhul Muhadzab karangannya Imam Nawawi, yang dimaksud naha itu adalah hukumnya makruh. Jadi min jumlatil makruhah fi shalat. Menutup muka, menutup ini mulut, ini termasuk bagian daripada sesuatu perihal-perihal yang dimakruhkan dalam sholat, bukan yang dilarang yang artinya diharamkan. Begitu juga tertera dalam kitab Asnal Matalib, juga masuk bagian daripada makruhatis shalah. Kalau melihat alasannya sederhana para ulama, saya mengecek alasannya dalam kitab Faidul Qadir, syarahnya Jami'us Shaghir. Alasannya para ulama kenapa menutup kepala dari hadis itu kok dikatakan makruh? Alasannya yang pertama, karena rubbama muni amin itmamil qiraah. Kadang memakai masker, memakai penutup mulut itu kadang-kadang dapat mencegah sempurnanya bacaan. Bukan sihhatul qiraah, tapi itmamul qiraah. Au ikmali sujud, atau kadang dapat mencegah kesempurnaannya sujud, bukan sihhati sujud.
Jadi kalau sihatu sujud yang ditutup sininya, tapi kalau hanya sininya yang ditutup itu menyebabkan makruh karena sujudnya tidak sempurna. Berarti larangan itu diarahkan kepada makruh, bukan diarahkan kepada haram, apalagi tidak mengesahkan sholat. Dan alasan yang ketiga dalam kitab Faidul Qadir adalah li'annahu min fi'lil jahiliyah, karena itu adalah adat kebiasaannya orang-orang jahiliyah. Nah, tetapi dalam masalah kondisi saat ini pandemi corona ini, apa masih dikatakan makruh? Nah, ini perlu dilihat lagi. Saya melihat dalam kitab namanya Hasyatul Qalyubi wa Amirah, atau lebih terkenal dengan kitab Mahali. Yang dimaksud dalam hal ini, yaitu naha itu masuk bagian daripada makruh, makruh hafiz sholah, itu di sana dikatakan begini. Termasuk minal makruha fi salat adalah wad'u yadil musalli ala fammihi, yaitu meletakkan tangannya orang yang sholat di mulutnya. Karena bertendensi dengan hadis tadi itu, naha itu yang artinya adalah makruh, tapi di sana dikatakan bila hajatin, kalau tidak ada hajat, tidak ada kebutuhan. Kalau ada kebutuhan, ada udzur, ada hajat, seperti apa di sana? Di sana tasawuf. Tasawuf itu apa? Ketika orang menguap, itu malah dianjurkan untuk menutup mulutnya, walaupun dalam kondisi sholat. Itu membuktikan apa? Membuktikan dalam kondisi biasa-biasa saja, menutup muka, menutup ini, mulut ini, pakai masker ini, hukumnya makruh. Tetapi dalam kondisi saat ini pandemi corona yang dikhawatirkan dapat menular lewat hidung, maka hukum memakai masker hukumnya bisa tidak makruh lagi karena hajat tadi itu. Bahkan bisa wajib. Bisa wajib, bukan lagi makruh, bukan lagi boleh, bisa wajib. Kalau sangat dikhawatirkan, kalau dia tidak pakai masker akan sangat dikhawatirkan terjadi penularan virus corona ini. Oleh karena itu, dalam memakai masker ini saya mungkin berbeda dengan Ustadz Yazid Jawas. Kalau beliau mengatakan hukumnya adalah makruh, beliau mengatakan hukumnya nggak boleh tambahannya. Kalau saya malah mengatakan hukumnya boleh, bahkan dianjurkan. Karena dalam kondisi situasi yang saat ini hanya berbeda masalah furu'iyah, tidak perlu saling membid'ahkan, tidak perlu saling menjatuhkan. Silahkan yang memakai apa pendapatnya Ustadz Yazid Jawas, silahkan. Tapi saya meyakini pendapatnya para ulama yang tertera dalam kitab Majmu', tertera dalam kitab Asnal Matalib, tertera dalam kitab Faidul Qadir, tertera dalam kitab Hasyatul Qalyubi wa Amirah. Itu saja mungkin, semoga barokah manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.